Coba jujur pada dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa tersiksa tanpa alasan yang jelas? Merasa hati ini panas, dada sesak, setiap kali melihat keberhasilan orang lain. Bahkan tanpa disadari, energi positifmu terkuras habis hanya untuk membandingkan diri. Jika iya, berarti kamu sedang menghadapi musuh terbesar kebahagiaanmu sendiri. Iri hati. Hari ini kita akan bongkar tuntas bagaimana emosi ini menggerogoti hidup. Dan yang terpenting, bagaimana cara membebaskan diri dari belenggunya. Selamat datang kembali di channel Edukasi Mental Sehat. Jangan lupa ya untuk like dan subscribe channel ini agar saya bisa membagikan edukasi mental lainnya. Di kehidupan sehari-hari, perasaan ini sudah bukan menjadi hal yang baru bagi kita. Setiap orang pasti merasakannya, hanya tidak menyadarinya. Mungkin saat scrolling media sosial, melihat teman mengunggah foto liburan ke destinasi impian, atau tetangga baru saja membeli kendaraan mewah, atau mungkin di lingkungan kerja, rekanmu mendapat promosi yang sudah lama kamu impikan. Tiba-tiba ada bisikan halus di benak. Kapan ya aku bisa seperti dia? Atau, dia kan cuma beruntung. Nah, itulah cikal bakal iri hati yang mulai menyelinap. Iri hati secara sederhana adalah perasaan yang tidak senang atau tidak nyaman atas keberhasilan, kelebihan, atau kepemilikan orang lain, yang seringkali disertai dengan keinginan untuk memiliki hal yang sama, atau bahkan yang lebih berbahaya, keinginan agar orang lain itu tidak seberhasil itu. Ini adalah emosi yang sangat manusiawi. Hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Namun, jika kita tidak sadari dan kelola dengan baik, iri hati bisa menjadi rantai tak terlihat yang mengikat kebahagiaan kita. Mengapa iri hati itu berbahaya? Mari kita pahami lebih dalam mengapa iri hati bisa menjadi begitu merusak bagi diri kita. Pertama, iri hati merampas kebahagiaan dan rasa syukur kita. Ketika hati diliputi iri, kita jadi buta terhadap anugerah dan kebaikan yang sudah ada dalam hidup kita. Seberapa banyak pun pencapaian yang sudah kita raih, seberapa baik pun kondisi hidup kita, semua terasa kurang. Semua terasa hambar jika terus-menerus dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Kita sibuk melihat ke atas, ke rumput tetangga yang seolah selalu lebih hijau, sampai lupa bahwa rumput di halaman kita sendiri sebenarnya punya keindahannya. Ini adalah resep pasti menuju ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan yang berkepanjangan. Kedua, iri hati menghambat pertumbuhan dan potensi diri. Bayangkan, energi mental dan waktu kita yang sangat berharga, yang seharusnya bisa kita gunakan untuk belajar hal baru, mengejar impian, justru terbuang percuma. Pikiran kita dipenuhi dengan analisis perbandingan, menghitung-hitung kelebihan orang lain, dan meratapi kekurangan diri. Bagaimana kita bisa fokus pada pengembangan diri jika pandangan kita selalu ke samping, bukan ke depan?
Iri hati membuat kita terjebak dalam lingkaran yang tidak bergerak maju. Ketiga, iri hati merusak hubungan sosial. Emosi negatif ini bisa meracuni hubungan persahabatan, kekeluargaan, bahkan hubungan profesional. Kita jadi sulit memberikan ucapan yang tulus atas keberhasilan teman, atau bahkan mulai menghindari orang yang kita iri. Lebih parah lagi, iri hati bisa memicu perilaku negatif, seperti menyebarkan gosip, merendahkan orang lain, atau bersikap pasif-agresif. Tujuannya hanya untuk menurunkan nilai mereka di mata kita sendiri atau orang lain. Padahal, hubungan yang sehat dan saling mendukung adalah salah satu pilar utama kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Keempat, iri hati menimbulkan stres dan kecemasan yang berlebihan. Hati yang terus-menerus membandingkan dan merasa iri tidak akan pernah tenang. Pikiran dipenuhi dengan rasa resah, khawatir, dan tidak puas. Ini adalah beban mental yang sangat berat. Bisa memicu stres kronis, kecemasan, bahkan depresi dalam jangka panjang. Bukankah hidup ini sudah cukup menantang tanpa harus ditambah beban emosional yang tidak perlu? Ingatlah teman-teman, hidup ini bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan dari orang lain. Setiap orang punya garis start dan finish yang berbeda. Setiap orang punya perjuangan, rintangan, dan juga anugerahnya masing-masing yang seringkali tidak terlihat dari luar. Kita hanya melihat puncak gunung es tanpa mengetahui seberapa dalamnya perjuangan di bawah permukaan. Lalu, bagaimana cara kita melepaskan diri dari belenggu iri hati ini? Tenang, ini bukan hal yang mustahil. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan untuk kembali pada diri sendiri. Ada beberapa langkah praktis yang bisa kita terapkan. Pertama, latih kesadaran diri dan fokus pada perjalanan pribadi. Langkah pertama adalah berhenti membandingkan. Alihkan pandanganmu dari orang lain dan fokuslah ke dalam dirimu sendiri. Kenali potensi, bakat, dan kelebihan unik yang kamu miliki. Kamu itu istimewa dengan perjalanan hidup yang berbeda dengan siapapun. Setiap orang punya waktunya sendiri untuk bersinar. Evaluasi kembali tujuanmu. Apa yang sebenarnya ingin kamu capai dalam hidup? Fokuslah pada progres dirimu sendiri. Seberapa jauh kamu sudah melangkah dari titik awalmu, bukan seberapa jauh orang lain sudah berlari. Buatlah jurnal syukur setiap hari. Tulislah 3-5 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun itu. Ini akan melatih otakmu untuk fokus pada kelimpahan, bukan kekurangan. Kedua, ubah iri menjadi inspirasi dan motivasi. Ini adalah teknik merubah mindset yang sangat ampuh. Saat melihat kesuksesan orang lain, alih-alih cemburu, coba ubah pertanyaanmu. Dari kenapa dia bisa, aku tidak, menjadi apa yang bisa aku pelajari dari dia. Bagaimana dia bisa mencapai itu? Jadikan keberhasilan mereka sebagai sumber motivasi untukmu berusaha lebih keras, bukan untuk menjatuhkan. Mungkin mereka punya disiplin yang tinggi, kerja keras yang luar biasa, atau strategi yang cerdas.
pelajari, contoh, dan terapkan dalam konteksmu sendiri. Ketiga, berikan apresiasi yang tulus dan rayakan keberhasilan orang lain. Saat ada teman atau kenalan yang berhasil, berikan ucapan selamat yang tulus, beri dukungan, tersenyum, dan rayakanlah keberhasilan mereka. Mengakui dan merayakan kesuksesan orang lain akan membuat hatimu lebih lapang, lebih positif, dan akhirnya lebih bahagia. Energi positif akan mengalir kembali kepadamu. Ingat, kebahagiaan itu menular, dan merayakan kebahagiaan orang lain tidak akan mengurangi kebahagiaanmu. Keempat, bijak dalam mengelola paparan pemicu iri, terutama media sosial. Jika kamu menyadari bahwa media sosial sering menjadi pemicu utama perasaan iri, maka bijaklah dalam menggunakannya. Batasi waktu scrollingmu. Jika ada akun-akun tertentu yang selalu membuatmu merasa tidak nyaman atau iri, pertimbangkanlah untuk unfollow, mute, atau setidaknya kurangi frekuensi melihatnya. Ingat, apa yang terlihat di media sosial hanyalah bagian terbaik yang ingin ditampilkan orang. Itu adalah sorotan hidup mereka, bukan keseluruhan cerita. Belajarlah untuk melihatnya sebagai inspirasi, bukan perbandingan. Kelima, lakukan kebaikan dan berbagi. Ketika kita fokus pada memberi dan berbagi, energi kita akan beralih dari kekurangan menjadi kelimpahan. Membantu orang lain, sekecil apapun, bisa meningkatkan rasa syukur dan mengurangi fokus pada diri sendiri. Ini adalah cara ampuh untuk mengalihkan pikiran dari perbandingan dan iri hati. Mengatasi iri hati memang bukan pekerjaan yang bisa selesai dalam semalam. Ini adalah sebuah proses, sebuah perjalanan panjang yang membutuhkan kesadaran, latihan, dan komitmen terus-menerus. Tapi, percayalah, ini adalah investasi terbaik untuk ketenangan batin, kesehatan mental, dan kebahagiaanmu sendiri. Ketika kita mampu menjauhkan iri hati, hati kita akan menjadi lebih lapang, lebih ringan, dan lebih siap untuk menerima kebahagiaan dari berbagai arah. Kita bisa fokus pada potensi diri, merayakan kemenangan kecil setiap hari, dan membangun hubungan yang lebih tulus. Kita akan menemukan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada apa yang kita miliki dibandingkan orang lain, melainkan bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita punya, dan bagaimana kita memilih untuk menjalani perjalanan hidup kita sendiri. Ingatlah teman-teman, kebahagiaan sejati tidak datang dari membandingkan diri dengan orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari dalam, dari penerimaan diri, rasa syukur, dan dari kemampuan kita untuk berdamai dengan perjalanan hidup kita yang unik. Mari kita bersama-sama, mulai hari ini, belajar untuk menjauhkan iri dan mendekatkan hati. Mari kita fokus pada cahaya dalam diri kita. Izinkan cahaya itu bersinar paling terang untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang sekitar kita. Ingatlah kutipan, di atas langit masih ada langit. Maka, jangan membandingkan pencapaian seseorang dengan diri kita. Syukuri dan fokus dengan apa yang akan kita capai.
Jika kita membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain, maka saya bisa pastikan Anda akan stuck di level Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel Edukasi Mental Sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.